sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kemarin kita udah membahas tentang beberapa hal fikih dan hari ini kita lanjutkan tentang sirah, tapi seperti biasa kita review dulu fikih kita ya. Kemarin kita membahas tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Saya review sebentar. Yang pertama adalah berbentuk dan bernyawa. Ya, dia hasil imajinasi buatan tangan, berbentuk dan bernyawa. Itu hukumnya mutlak haram, gitu kan kemarin? Apa contohnya? Patung kuda, ya, patung ikan, ukiran ayam, celengan ikan yang dia benar-benar berbentuk dan bernyawa dan dibuat oleh tangan, status hukumnya adalah haram. Oke, clear? Yang kedua adalah tidak berbentuk tapi bernyawa, gitu kan kemarin ya, kita review sebentar aja. Tidak berbentuk, salah. Berbentuk tapi tidak bernyawa ya. Apa contohnya kemarin? Contoh patung gunung, bunga mati di rumah, iya kan? Kemudian bukan lukisan, miniatur gedung gitu ya. Miniatur air terjun, itu adalah mutlak halal. Nah, itu ya. Dan yang ketiga apa? Tidak berbentuk tapi bernyawa. Contoh tidak berbentuk seperti lukisan ikan, lukisan kuda, streamin kuda, ya, kemudian lukisan-lukisan manusia, lukisan-lukisan hewan, itu kan dia tidak berbentuk, tetapi dia bernyawa. Maka dalam hal ini banyak yang mengharamkan, hanya sedikit yang membolehkan. Jadi kalau bisa lukisan bernyawa tetap jangan, ya. Jadi coba diturunkan. Saya tak tahu apa diturunkan atau tidak. Tenang aja, saya tak akan sidak. Ya, jadi kalau lukisan itu banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Nah, yang keempat adalah semacam tidak berbentuk dan tidak bernyawa gitu ya. Apa contohnya? Lukisan binatang, lukisan lukisan pemandangan, lukisan bunga, lukisan gedung, lukisan sawah ya, lukisan gunung ya, itu mutlak halal ya, mutlak halal. Dan yang kemudian yang kelima adalah tidak berbentuk tapi tidak hasil imajinasi. Dia hasil teknologi. Seperti apa? Foto, ya kan? Foto itu tidak hasil imajinasi. Dia hasil teknologi. Nah, foto itu terbagi dua. Yang pertama adalah foto dan bernyawa. Ya. Contoh foto manusia, foto kucing, foto hewan yang bernyawa. Ya, foto monyet, ya, foto kura-kura, atau kita foto belalang, ya, fotografi gitu ya. Nah, maka kalau dia foto tidak hasil imajinasi, tetapi dia bernyawa, maka banyak yang
bolehkan, hanya sedikit yang mengharamkan, ya. Jadi foto itu banyak yang menghalalkan, hanya sedikit yang membolehkan, hanya sedikit yang melarang. Jadi kalau foto itu dia boleh aja, yang penting kita coba untuk nutup aurat ketika kita berfoto. Dan kalau ada foto-foto kita yang ngebuka aurat, maka coba di privat. Kalau ada foto-foto keluarga yang buka aurat, coba diturunkan. Jadi foto itu banyak yang membolehkan, hanya sedikit yang mengharamkan. Kalau dia bernyawa. Nah, sekarang adalah foto yang tidak berbentuk kan kalau foto, tapi tidak bernyawa. Contoh foto pohon, foto sawah, foto gedung, ya. Maka itu adalah mutlak boleh. Nah, ada 6 tuh. Nah, jadi kita belajar tuh pelan-pelan tuh. Mana boleh dan tak boleh. Sudah paham? Kalau sudah paham, coba saya tanya, jawabnya kuat-kuat dan serentak. Oke? Contoh, misalnya nih, ibu punya mainan dari benang wol. Lalu ibu bentuklah dalam bentuk kelinci atau berbentuk kuda. Jadilah dia mainan kuda, mainan kelinci. Boleh? Ya. Nomor berapa tuh tadi? 1. Karena dia hasil buatan tangan dan berbentuk bernyawa. Sekarang, ibu punya benang wol. Lalu kemudian ibu pakai streamin. Ibu streamin. Lalu dia berbentuk orang, tapi kakinya kecil, tangannya kecil, kepalanya doang yang besar. Boleh? Galau. Katanya paham. Boleh? Kurang pertanyaannya. Oke, lupakan masa lalu dulu ya. Nah, ibu streamin nih. Streamin tahu kan? Apa bahasa mudahnya apa? Sulam. Ibu kan nyulam nih. Streamin nih. Lalu ibu kemudian buat manusia, gambar manusia. Ada kepalanya, kakinya kecil, kayak karikatur gitu. Kepalanya doang yang besar. Kaki kecil, tangan kecil. Boleh? Buatan manusia. Tapi dia tidak sempurna. Kaki kecil, tanah kecil kayak karikatur. Boleh. Dia nggak boleh itu kalau sempurna. Baru diputar sedikit ragu. Oke. Ibu punya pipet. Pipet-pipet ya, sampah-sampahan organik. Ibu bentuklah dalam bentuk bunga. Ya, ibu bentuk macam dalam bunga. Pura-puranya bunga itu ada buahnya. Buahnya itu berbentuk kelinci. Boleh? Boleh? Baru diputar sedikit aja. Imajinasi saya nih yang bergerak nih menyiasati pertanyaannya. Jawab aja lah. Ya. Jadi ibu ada sampah-sampah anorganik ya. Lalu ibu bangunlah, buatlah bunga-bunga di rumah ibu, gitu. Nah, ada kan buahnya, di pura-puranya aja Bu, ya kan, ada buahnya. Lalu kemudian buahnya itu berbentuk kelinci. Boleh? Boleh? Dari mana lah bolehnya? Jelas enggak boleh. Buahnya berbentuk kelinci. Kalau buahnya cuman bulat beneran, boleh. Iya. Kelinci nggak ada telingo. Oke. Kalau nggak sempurna boleh. Ada binatangnya tapi nggak sempurna, boleh. Iya. Oke. Nah, jadi jadi ibu punya jilbab,
Jilbab ibu ada lukisan, ada semacam wajah ibu di belakang. Boleh? Boleh? Sel cetak itu nggak apa-apa. Boleh. Foto itu nggak apa-apa. Karena foto itu dia bukan hasil imajinasi. Teknologi. Berapa banyak foto-foto anggota dewan bertebaran di jalan. Kalau nggak boleh, tak ada nama anggota dewan, ada fotonya, namanya aja. Langsung dizikirkan nama tiap hari. Oke. Kita lanjut ya. Baik, semoga paham. Nanti kapan-kapan kita ulang lagi lah. Apa? Materinya maksudnya diulang. Sampai paham. Oke. Kalau sablon boleh nggak? Sablon Boleh. sablon kan cetak. Itu boleh. Mainan anak-anak kayak SpongeBob. Ya, boneka SpongeBob. Boleh, kan dia enggak bernyawa. SpongeBob tuh jenis kelaminnya apa ya? Enggak pernah nanya Kak. Soalnya aku tanya ya. Ada ya, tanya sutradaranya dulu. Saya dari dulu pertanyaan saya itu yang tak terjawab. Kirain orang nanya saya jawab. Saya nanya tak ada yang mampu jawab. Ibu nanya saya jawab. Saya nanya SpongeBob itu jenis kelaminnya apa? Tak ada yang mau jawab. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kajian kita bab sirah hari ini. Kita akan sekilas. Kita ndak usah pakai tanggal-tanggal bingung. Tanggal-tanggal tahun-tahun bingung. Kita ambil hikmahnya saja. Kita bercerita singkat saja. Yang penting kita ingat, kita bawa pulang. Kita cerita tentang kisah Nabi Ibrahim, yaitu bapaknya para nabi. Kita ambil yang mudah-mudah aja. Oke, bapaknya para nabi. Tahu Nabi Ibrahim? Pernah kenal? Tidak ya. Oke, bapaknya para nabi. Jarak usia Adam, tahun kelahiran Adam, sejak Adam itu dimunculkan ke muka bumi sampai dilahirkannya Nabi Ibrahim itu 3.347 tahun lamanya. Dari manusia pertama di muka bumi ini. Caliak-caliak kiri kanan. Mau dicatat semuanya? Boleh. Kalau enggak saya dikte kan ya. 3.347 tahun. Usia Nabi Ibrahim itu banyak riwayat. Tapi pendapat yang paling banyak menyatakan usia Nabi Ibrahim itu 175 tahun. Dan beliau itu lahir anak pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim yang kita tahu ya, dari Siti Hajar. Itu dilahirkan pada usia Nabi Ibrahim sekitar 90 tahun. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan garis miring 99 tahun. Nah, kita belajar dari Ibrahim, bapaknya para nabi. Banyak syariat-syariat umat Islam ini yang tanpa kita sadari itu didapat dari Nabi Ibrahim. Kita belajar pelan-pelan. Berapa tahun tadi jarak generasinya dengan Nabi Ibrahim? Adam dengan Ibrahim? 3.347 generasi tahun. Berapa lama usia Nabi Ibrahim? 175 tahun. Usia berapa baru lahir Ismail? 90 garis miring 99. Itu dua pendapat. Umur berapa Nabi Ibrahim disunat? Tak tahu. Ya udah ya, kita belajar ya. Ustaz aja belum jelaskan dan hanya ya kan. Oke, saya jelaskan. Nabi Ibrahim ini diriwayatkan lahir di Irak. Ya, itu Nabi Ibrahim diriwayatkan di Irak dan meninggalnya di Palestina. Ya kan? Meninggalnya di Palestina. Makanya kalau kita ke Palestina, kita akan lihat makam Nabi Ibrahim. Tapi jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya ke Mekah, ke Suriah. Bayangkanlah lahirnya di Irak, tetapi kehidupannya di Mekah karena dia juga bagian dari yang membangun Ka'bah. Berapa ribu kilo tuh jaraknya? Iya kan, jauh. Meninggalnya bisa di Palestina, coba bayangkan.
Kita lahir di Duyung, hidup di Duyung, meninggal di Duyung, kuburkan di Duyung. Jadi orang dulu-dulu tuh jauh jarak-jarak perjalanan kakinya itu, Bu. Lahir di Irak, jalan-jalannya ke kota Mekah, kan Siti Hajar di Mekah itu. Diajaknya pergi ke Mekah, nanti saya jelaskan kenapa dia mengajak dan memisahkan Siti Hajar dengan istrinya Siti Sarah. Sejarahnya kita pelajari secukup waktu kita. Dan meninggalnya di Palestina. Sementara jarak Mekah dan Palestina itu lebih kurang 1.200 kilo. Kayak Pekanbaru Jakarta. Jarak Mekah, kota Mekah ke Palestina, kalau ibu pergi ke Palestina, itu 1.200 kilo. Kayak Pekanbaru ke Jakarta. Itu berjalan kaki itu. Nabi Ibrahim pernah juga hijrah ke Suriah. Itu jaraknya 3.000 kilo dari kota tempat dia dilahirkan. Ibu, yang penting tangkap hikmahnya, nama-nama kotanya kalau pusing udah usah diingat, nggak apa-apa. Dari tadi wajahnya nggak tercatat doh ya, nggak tercatat doh. Oke, saya pelan-pelan. Lahirnya di mana? Dia meninggalkan Siti Hajar di mana? Di Mekah. Meninggalnya di mana? Palestina. Kuburannya di mana? Di Palestina, ya. Kemudian jarak Mekah Palestina berapa? Oke, ini protes yang online, cepat Kalizah, kita lambat-lambat. Jarak dari Mekah. Tapi Nurul Mawaddah ini udah tinggi kajinya, gimana? Dilanjut atau pulang? Oke, dah, agak lain aja kalian nih ya, panjang kepala alun mulai ceramah le. Oke ya, jarak Mekah ke Palestina berapa? 1.200 kilo. Jadi saya jelaskan sebentar sebelum kita lanjutkan Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang dulu itu kalau jalan kaki itu jauh-jauh. Saya ulang sedikit cerita bahwa Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza. Tempat orang perang sekarang itu tempat kelahiran Imam Syafi'i. Meninggalnya di Mesir, kuburannya di Mesir, bayangkan jauh jaraknya tuh. Oke. Yang lucunya tuh bukan lahirnya di Gaza, meninggalnya di Mesir, Bu. Gaza ke Mesir mah nggak terlalu jauh kan, dekat saja kan. Nah, yang lucu itu adalah lahirnya di jalur Gaza, belajarnya di kota Mekah. Bayangkan jauhnya tuh. 1.200 kilo tadi tuh. Jadi usia 2 tahun orang tua Imam Syafi'i itu udah membawanya, menggendong anaknya jalan kaki di kota Mekah, ke kota Mekah, supaya Imam Syafi'i bisa belajar. Nah, jadi belajarnya juga ke Imam Syafi'i usia 10 tahun udah belajar dengan Imam Malik ke kota Madinah, tuh jalan kaki Pekanbaru Payakumbuh. Meninggalnya di Mesir. Kalau dari Mesir ke Palestina itu nggak terlalu jauh. Sedangkan kita aja kalau jalan-jalan ke Mesir mau ke Palestina tinggal melewati Semenanjung Sinai, Bukit Tursina, kita langsung loncat ke Palestina. Sebagian mengatakan Israel. Ya, cuma naik mobil 6 jam, 5 jam. Palestina ke Jordan cuma 2 jam. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah orang dulu-dulu tuh belajarnya jauh-jauh, rumahnya itu jauh-jauh, ya. Nah, belajarnya itu jauh-jauh, rumahnya itu jauh-jauh, ya. Ya, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang pengen saya sampaikan? Jadi Nabi Ibrahim ini lahirnya di Irak. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan, ketika Ibrahim alaihissalam dilahirkan, ia dilahirkan dari seorang bapak yang penyembah berhala. Maka kalau kita mau belajar kalau kita mau pelajari bahwa sesungguhnya orang tua yang soleh tidak bisa mewariskan anak yang soleh. Tidak selamanya bisa mewariskan. Dan orang tua yang tak belajar, tak punya ilmu, tak sekolah, bisa jadi akan menciptakan anak yang akan mendapatkan anak yang soleh. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa inilah yang kita maksud dengan bapaknya Nabi Ibrahim saja itu penyembah berhala. Nah, anaknya melahirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kenapa dia masuk ke dalam agama Islam itu cepat? Dia punya beberapa karakter. Yang pertama, Nabi Ibrahim ini orangnya analitik dan pemikir. Dia suka mikir gitu. Ya, suka berpikir.
Nah, ketika Nabi Ibrahim melihat bapaknya dan kawan-kawannya dan saudara-saudara seumurannya saat itu menyembah berhala, dia mulai berpikir, kenapa lah nih orang nyembah berhala yang menciptakan manusia, yang menyembah manusia, orang juga manusia. Itu logika Nabi Ibrahim pada masanya yang belum dinikmati oleh orang banyak. Karena kalau orang dulu, apa kata bapaknya, dia sami'na wa ata'na. Artinya apa? Dia tak percaya, engkang serta melawan dari bapaknya. Dia tak percaya bahwa sesungguhnya bahwa berhala itu yang menyelamatkan manusia. Jadi kecerdasan dan analitiknya itu luar biasa. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya dia terasingkan dari keluarganya, dia terasingkan dari bapaknya. Ketika dia terasingkan, kemudian dia terpinggirkan, maka dia hijrah ke satu tempat. Hijrah ke satu tempat, dapatlah tempat yang salah. Di sana tempat yang dipimpin oleh Raja Namrud. Ternyata Raja Namrud juga menyembah berhala. Akhirnya dia bilang, pergi ke sini diusir bapak, pergi ke sini ketemu dengan Raja Namrud. Setiap nabi punya musuh. Tapi kita ndak harus punya musuh. Nah, kenapa? Kenapa Kak Rin punya musuh? Nabi ndak apa-apa lah kita ikut sunnah Nabi. Nah, kayak gitu juga. Nabi punya musuh mengembangkan dakwah, ya kan? Nah, ya kan ndak apa-apa lah kita ikut sunnah. Ya kan? Kalau musuh Nabi Musa adalah Fir'aun, musuh Nabi Muhammad adalah Abu-Abu, musuh Nabi Ibrahim adalah Raja Namrud. Nah, Raja Namrud. Nah, akhirnya suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi oleh Raja Namrud sehingga dia ingin dibunuh. Kenapa Raja Namrud, raja yang kaya raya pada masa itu, lalu kemudian Nabi Ibrahim menyendiri. Dia menyendiri waktu itu, dia belum menikah ya dengan yang namanya Siti Sarah, istri pertamanya. Menyendiri dia lihat bulan. Apakah ini Tuhanku? Ternyata tidak. Besok pagi bulan hilang. Ini terletak dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, besok pagi apakah ini Tuhanku? Tidak mungkin berhala itu yang menciptakan kita, yang menghancurkan kita, yang membuat kita. Bukankah setiap pencipta ada yang diciptakan dan setiap yang menciptakan pasti lebih kuat dibanding yang diciptakan? Masa kita yang membuat berhala, kok dia pula? Nah, apakah lalu kemudian diri kita Tuhan? Tidak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, apakah ini matahari ini adalah Tuhan? Dia duduk sampai malam, ternyata bukan Tuhan. Ya, dia lihat kemudian pelangi. Lalu pelangi ternyata hilang, cuman fata morgana. Ternyata itu bukan Tuhan. Begitulah cara Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menemui Raja Namrud untuk membantah keberadaan Raja Namrud, yang mana Raja Namrud ini penyembah berhala, ya. Semasa dengan bapak dilahirkan dalam keluarga dan kondisi penyembah berhala. Ternyata Raja Namrud marah. Raja Namrud marah. Lalu kemudian Raja Namrud membantah Nabi Ibrahim berkata, aku akan membakar badanmu. Tunjukkan siapa Tuhanmu kepada aku. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhanku tak sama dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Aku ingin ada kekuatan dari Tuhanmu, yang kemudian Tuhanmu yang kau sembah itu bisa menyelamatkan engkau. Lalu dikurunglah Nabi Ibrahim dalam. Lalu ketika dikurung dalam sebuah penjara, apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Dimasukkan ke dalam penjara dan dibakar dalam penjara. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Apa perintah Allah? Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Ketika dia dibakar, hai api, kata Allah, jadikanlah engkau bardan, jadilah engkau dingin, wassalama, dan penyelamat bagi Ibrahim. Ditengok oleh Raja Namrud, ternyata Nabi Ibrahim tak terbakar, dia selamat. Itu dalil. Qul ya naru kuni bardaw wassalama ala Ibrahim. Hai api, jadikanlah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Akhirnya tak jadi terbakar. Raja Namrud sebenarnya percaya bahwa ada Tuhan selain berhala, tapi egonya luar biasa. Jadi saya mau sampaikan begini, orang-orang Yahudi pada masa itu, termasuk Raja Namrud, termasuk si Ramses II,
Termasuk si Fir'aun. Sebenarnya mereka tahu akan kebenaran, cuman mereka ego untuk bertaubat. Zaman sekarang ada nggak orang punya sifat seperti ini? Ada. Dia tahu itu salah, tapi tidak mau mengaku salah. Dia tahu kalau dia harus dinasehati, tapi dia nggak mau dinasehati. Ya, ketika dia mengeluh, kita jawab, iyalah, coba aja kau jadi aku. Kau pandai ngomong aja, kata dia kan. Sebenarnya dia tahu dia salah, tetapi dia tidak mau dinasehati. Akhirnya Raja Namrud marah. Raja Namrud marah, maka Nabi Ibrahim tak tahan kena sendiri. Nabi Muhammad ditemani Abu Talib. Nabi Muhammad ditemani oleh Siti Khadijah, tapi Ibrahim sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk membuat kekuatan supaya Raja Namrud itu menjadi raja yang dinistakan di muka bumi. Akhirnya Allah ciptakan nyamuk, apa namanya? Nyamuk untuk menghancurkan semua kulit dan daging-daging pasukan Namrud, sehingga riwayat mengatakan di dalam hidung Raja Namrud masuklah nyamuk-nyamuk bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya Raja Namrud meninggal karena nyamuk-nyamuk itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah itu tidak malu meskipun Allah menciptakan seekor nyamuk. Jadi macam-macam. Ya, ada yang diturunkan gajah, pasukan bergajah. Ada yang melalui burung, ya kan? Nah, ini melalui nyamuk. Jadi, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah kematian. Bahkan kematian Raja Namrud itu ada karena nyamuk-nyamuk itu. Jadi, kalau ibu nengok nyamuk nanti, ibu tengoklah itu adalah yang membunuh Raja Namrud dan pasukannya pada masanya. Oke, lalu kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, karena Nabi, sebelum saya lanjutkan, dengan Raja Namrud ini, Nabi Ibrahim ini berusaha berdakwah. Dia berusaha meyakinkan Raja Namrud bahwa itu bukanlah Tuhannya. Makanya Raja Namrud itu marah. Jadi kalau ibu berusaha menasehati orang, menasehati suami, menasehati anak, dimarah itu nggak ada masalah. Kan nggak sengeri Ibrahim sampai dibakarkan. Jadi udah dari dulu manusia tuh nggak mau dinasehati. Itu udah dari dulu, Bu. Kita dinasehati dibilangnya kita sok pinter. Kita dinasehati dibilangnya kita baru hijrah kemarin aja udah nasehatin orang. Ya, kita baru bilang Masya Allah, tabarakallah, tebakar aku tadi kan. Itu udah ada. Karena Nabi Ibrahim ini berusaha menegosiasi Raja Namrud dan berusaha mendebat Raja Namrud. Benarkah berhala itu akan menolong kalian sementara dia tidak bisa menolongnya sendiri? Benarkah kalian menyembah matahari sementara matahari tidak bisa bertahan? Jangankan menolong kalian, bertahan di malam hari aja nggak bisa. Nah, tapi egonya itu ya. Jadi biasa itu, Bu. Kalau kita mengingatkan suami yang tak mau sholat, mengingatkan anak tak mau sholat, memang dakwah itu harus sabar dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ya, sedangkan para nabi saja kayak gitu kesabarannya. Yang penting kan tidak dibakar seperti Nabi Ibrahim kan. Kadang-kadang saya tuh ya suka dengar curhat-curhatan dari guru-guru kita gitu ya. Gimana lah umat Ninel? Jangankan umat, saudara aja diingatkan susah. Saya bilang gak usah banyak pikir, jangan baper kalau dakwah. Kenapa begitu? Ya dakwah tuh gak boleh baper. Kadang-kadang orang gak ngerti-ngerti, kita tetap harus sabar. Kenapa? Kan gak sampai dibunuh kayak Rasulullah. Gak sampai diancam-ancam kayak Rasulullah. Gak sampai diregang nyawa kayak Rasulullah. Alah, dakwah zaman sekarang mah gini-gini aja. Apa susahnya sih? Hanya sekedar bersabar aja. Ya, dan tidak boleh memikirkan hasil. Oke? Ya, Za. Nah, ya, khusyuk ya. Nah, seperti itu, ya kan? Apalah susahnya ya kan? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Bahrain. Apa namanya? Bahrain, ya, dia diterima dengan baik. Ya, jadi nabi-nabi dulu tuh hijrah. Rasulullah hijrahnya kemana? Kalau Rasulullah hijrahnya kemana? Ke Madinah. Kalau Nabi Ibrahim hijrahnya ke Bahrain, ya. Oke, nah di Ibrahim dia disambut dengan enak, disambut dengan baik, bahkan diberikan makanan dari segala macam buah-buahan. Lalu kemudian disitulah beliau menikah setelah lama dengan Siti Hajar, tidak punya anak, ya. Lalu beliau menikahlah setelah lama dengan Siti Sarah, beliau nggak punya anak.
Maka lahirlah, akan nikahlah dengan Siti Hajar. Cemburulah Siti Sarah. Tapi Siti Sarah mengikhlaskan karena dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Tadinya Siti Sarah ini sempat tidak sependapat dengan Nabi Ibrahim. Sempat juga menjadi wanita yang belum bertaubat. Setelah lama nggak punya anak, Ibrahim mengajarkan untuk bertaubat. Belum bertaubat, Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Siti Hajar. Cemburu dengan Siti Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam memindahkan Siti Hajar ke padang pasir yang tandus banget, namanya Bukit Fanan. Nah, sebelum saya jelaskan bahwa Nabi Ibrahim sebelum menikah dengan Siti Sarah, itu di usia 80 tahun, beliau diperintahkan untuk sunat. Tahu sunat? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, syariat sunat pertama itu datangnya dari Nabi Ibrahim. Jadi manusia yang pertama kali sunat di muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim. Di usia 80 tahun dan dalam riwayat sahih Nabi Ibrahim sunatnya pakai kapak. Oke, dan jangan dipikirkan lagi ya. Maaf, karena pada masa itu tidak ada apa-apa. Cuma ada itu aja. Oke. Nah, jadi sunat itu adalah syariat dari Nabi Ibrahim. Lalu kemudian karena balik kepada cerita yang tadi, dia menikah dengan Siti Sarah, dia nikah dengan Siti Hajar. Karena kecemburuan Siti Sarah, maka Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar ke namanya bukit yang sangat tandus, namanya adalah Bukit Fanan. Ini dalil tidak boleh mengumpulkan dua orang istri dalam satu atap. Oke? Fanan. Ya. Tidak lama setelah itu lahirlah Nabi Ismail. Lama lo nggak punya anak, dari Siti Sarah ke Siti Hajar. Lama nggak punya anak lah. Makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Lahirlah anak yang bernama Ismail alaihi salam. Dan ternyata kesabaran Nabi Ibrahim mulai dari bertengkar dengan bapaknya, lalu ujian bertengkar dengan Raja Namrud, ingin dibunuh oleh Raja Namrud, dibakar, lalu kemudian mulai tak punya anak dari Siti Sarah. Siti Harah sempat hengkang dari jalan Allah, tak punya anak dari Siti Sarah, nikah dengan Siti Hajar, dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Ismail ini rupanya bukan sekedar anak, tapi anak yang soleh. Tahu nggak kelanjutannya? Nggak lama akhirnya Nabi Ibrahim kembali sebentar kepada Siti Sarah, dan kemudian Nabi Ibrahim kehidupannya udah bagus di Bahrain. Ada 3 orang tamu datang ke rumahnya, dia kasih makan, dia kasih gandum, dia kasih makan. Ternyata 3 orang itu adalah malaikat. Riwayat tidak ada yang dapat menjelaskan ini malaikat apa, mengabarkan kepadanya bahwa Siti Sarah akan dilahirkan seorang anak. Akan melahirkan seorang anak. Lahirlah setelah Nabi Ibrahim mendapat anak dari Siti Hajar yang bernama Ismail. 14 tahun jaraknya dari situ. Ternyata Siti Sarah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dari Siti Sarah lahirlah anak yang bernama Ishak. Ishak itu saudaranya Nabi Ismail, satu bapak. Dari Ishak keturunannya lahir keturunan Yakub. Keturunan Yusuf dan seterusnya. Dia Nabi itu mutar-mutar di situ aja. Kalau kita pelajari detail bingung nanti ibu-ibu. Kalau saya sih nafsunya pengen ceritakan semuanya. Nabi Musa itu saudara kandungnya Nabi Harun. Bingung bu? Nggak bergerak penanya, bingung mau nyatat dari mana ya? Oke, gitu ya. Nah, ya. Tahun tidak ada anak sebelum dia menjadi Siti Sarah. Hajar. Riwayat mengatakan banyak mengatakan 14 tahun. Banyak mengatakan 14 tahun. Oke, sampai sini paham? Nah, nanti dari Siti Hajar dapat anak namanya Ishak, dan keturunan Ibrahim itu rata-rata jadi nabi. Makanya itulah disebut bapak para nabi. Sampai nanti ke Nabi Isa endingnya.
Jadi selama ini yang dengar bahwa Nabi Ibrahim bapaknya para nabi itu maksudnya apa? Bukan sekedar nabi paling hebat, tapi dari keturunan Nabi Ibrahim itu banyak sekali lahir para nabi-nabi. Jadi dari keturunan, karena jadi nabi semua keturunannya. Itulah kesabaran dari Ishak, Yakub, Yusuf, sampai endingnya nanti Nabi Isa. Nah itu dia. Masya Allah. Bayangkan. Jadi kesabarannya panjang. Ratusan tahun. Nah ibadahnya panjang, keteguhan imannya panjang. Nah saya ceritakan sedikit lagi. Lalu kemudian ketika Siti Sarah berada tetap di Bahrain, lalu kemudian dapatlah perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk membawa Siti Hajar dan anaknya baru lahir dari Bukit Fanan tadi di kota Mekah, ya, untuk meninggalkan perintah dari Allah untuk meninggalkan Siti Hajar di kota Mekah. Saat lahir anak di padang pasir yang tandus, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia bilang kepada istrinya Siti Hajar, aku akan pergi dari kota Mekah. Banyak yang mengatakan Nabi Ibrahim perginya ke Palestina dan beberapa tempat lain perbedaan pendapat. Ketika itu Siti Hajar menarik baju Ibrahim. Sedih ditinggal oleh suami di negeri yang sudah sangat tandus. Waktu itu di kota Mekah. Apa kata Nabi Siti Hajar? Kenapa kau mau meninggalkan kami di bukit padang pasir yang luar biasa tandus? Di sini tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim tetap melangkah, ditarik lagi dari Siti Hajar. Kenapa wahai suamiku kau tinggalkan kami dengan anak kecilmu yang udah lama kau harapkan lahir. Sekarang sudah lahir, engkau akan meninggalkan kami. Lalu Ibrahim tetap berjalan, ditarik lagi oleh Siti Hajar. Jangan tinggalkan kami wahai suamiku. Lalu Siti Hajar dapat sebuah kata-kata yang bunyi begini. Hai suamiku, silahkan kau pergi. Tapi pastikan kepergianmu adalah karena perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu Ibrahim melihat Siti Hajar. Ya, ini perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka itu kalau udah perintah Allah Azza wa Jalla, mereka itu selalu sami'tu wa ata'tu. Dengar, taat. Ditinggalkannya lah Siti Hajar dan Ismail di kota Mekah yang sangat tandus. Lari-lari kecil yang kita tahu. Lari bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Panas. Gak ada supermarket. Gak ada chat, nanti kalau udah sampai kabari ya Ibrahim, gak ada cerita. Video call ya, gak ada cerita. Panas. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Berharap air. Akhirnya apa? Air muncul dari depan Ka'bah. Saya sering cerita apa hikmahnya? Lari-lari kecilnya dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah mencari air kehausan untuk anaknya, tapi airnya turun depan Ka'bah. Maksudnya apa? Kadang-kadang cari rezeki itu ya kayak gitu. Nyarinya di mana, rezekinya di mana. Harusnya kalau dia lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, maka dia akan muncul air dari situ. Tapi nyarinya di situ, airnya tumbuhnya di depan Ka'bah. Dan ternyata air itu menjadi salah satu mukjizat. Disitulah sampai pada masa era Nabi Muhammad sampai sekarang. Bayangkan berapa orang, berapa juta cari agama yang bisa punya mukjizat air Zam-Zam yang bisa diminum ratusan juta orang, dibawa ke tempat masing-masing tidak habis-habis. Muncullah air, namanya air Zam-Zam. Tadi syariat sunnat dari Nabi Ibrahim, ya dong? Kemudian syariat Zam-Zam dari Nabi Ibrahim. Masya Allah. Akhirnya nggak lama setelah itu ini diuji. Suami istri diuji. Ya, Siti Hajar diuji. Nggak lama setelah itu Nabi Ibrahim balik ke kota Mekah setelah Ismail berusia 5 tahun. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau bersama Siti Hajar menetap di kota Mekah dan Nabi Ibrahim akhirnya melanjutkan perjuangan pembangunan Ka'bah. Riwayat mengatakan Ka'bah itu sudah ada sejak masa Nabi Adam. Tetapi riwayat yang statusnya hasan dan menengah, lalu Nabi Ibrahim di dekat Ka'bah, dia membangunlah Ka'bah, makanya di seberang Ka'bah ada namanya Maqam Ibrahim. Apa itu Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu adalah makam jejak atau telapak kaki Ibrahim ketika pertama kali membangun Ka'bah. Waktu itu Nabi Ismail usia 5, ada yang bilang 6 tahun.
Apa kata Ismail kepada ayahnya? Ayah, aku akan membantumu ayah, anak kecil. Lalu dia ambil batu, katanya dia ingin bantu bapaknya. Dia ambil batu, dia letakkan di hijr Ismail yang setengah lingkaran itu. Kan ini ada Ka'bah, depannya ada makam Ibrahim, kan ada setengah lingkaran. Dia ambil batu, dia letakkan di situ. Katanya dia ingin membantu bapaknya. Maka jadilah hijr Ismail itu batu yang pertama kali diletakkan oleh Ismail untuk membangun Ka'bah. Itu bukti dua manusia membangun Ka'bah, Ibrahim dan Ismail. Apa bukti Ibrahim? Ada makomnya di situ. Apa bukti Ismail? Ada hijrnya di situ. Jadi ini Ka'bah setengah lingkaran itu hijr Ismail. Dulu Ka'bah itu sampai ke hijr Ismail, Bu. Dulu Ka'bah itu besar. Sampai ke makam Ibrahim. Karena kan situ kakinya dia bangun Ka'bah. Tapi lama-kelamaan diperkecil. Pada masa Nabi Muhammad itu sudah diperkecil. Makanya suatu ketika anak Rasulullah SAW ingin sholat dalam Ka'bah. Abi, saya pengen sholat dalam Ka'bah. Maka ditariknya tangan anaknya. Salluhuna. Sholat kau di sini. Ditaruhnya di dalam hijr Ismail. Kan nih Ka'bah di atas itu talang air, di bawahnya kan hijr Ismail. Ya kan? Enggak ayah, aku pengen sholat dalam Ka'bah. Sholat kau di sini. Enggak doa ya, itulah bahasa kitanya. Enggak gitu doh, cincela. Aku tuh pengen sholat dalam Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Sholat kau di hijr Ismail ini bagaikan sholat dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah sampai ke sini. Nah, jadi dulu Ka'bah sampai hijr Ismail. Sekarang lama-kelamaan diperkecil seperti yang kita tengok sekarang. Artinya tadi perintah sunat ada dari Ibrahim, yang kemudian yang kedua air Zam-Zam dari Siti Hajar, yang ketiga ternyata ada kita bisa sholat, dakwah bertawaf, Ka'bah itu ada jasa Ibrahim dan satu keluarga itu. Tak lama setelah itu asyik dengan anak membangun Ka'bah, ibadah, dakwah, bertawaf, Ka'bah itu ada jasa Ibrahim dan satu keluarga itu. Tak lama setelah itu asyik dengan anak membangun Ka'bah, ibadah. Tadi ninggalin anak istri udah dilakukan karena Allah. Lalu datang perintah baru. Apa perintah baru? Perintah barunya adalah mimpi dia. Lalu dia berkata kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka, fanzur madza tara. Jadi udah ditinggalkan di kota Mekah menuju kota Palestina ditinggalkan. Tidak lama setelah itu datang pula perintah lain lagi dari Allah Azza wa Jalla. Apa perintahnya? Mimpi pula dia. Ya bunayya, ini ara fil manam anni azbahuka. Hai anakku, sungguh aku tengok dalam mimpiku, aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza tarah. Bagaimana pendapatmu? Ya kalau kita jadi Ismail, udah kau tinggal aku ya. Lagi enak-enak itu kau bunuh pula aku kan gitu kan. Tapi Ismail tidak. Qala ya abatif alma tu'mar. Ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Tunggu dulu. Tadi apa? Sunat. Kedua Zam-Zam. Ketiga Ka'bah dan hijr Ismail. Ini yang keempat. Ternyata ada perintah kurban. Ada yang keberapa tuh? 4 ya. Masih ada yang kelima nih. Perintah kurban juga dari Ismail ya kan. Yang kelima. Pergilah mereka berdua. Apa kata lagi Ibrahim kepada Siti Hajar, suami istriku, bahwa aku dapat perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih anak. Kalau ibu jadi Siti Hajar kira-kira gimana? Ndak iyo kodo Ibrahim. Alah layya ditinggal. Alah anca-anca dibunuh. Lahir Ismail engkau tinggalkan. Udah enak-enak main dengan Ismail, engkau mau bunuh pula. Saya rasa kalau Nurul Mawaddah jadi Siti Sarah tak sanggup itu. Lagi wajahnya kayak gini. Tak lama setelah itu apa? Tak lama setelah itu singkat cerita Nabi Ismail keluar dari rumahnya dengan Nabi Ibrahim yang menuju tempat penyembelihan. Tempat penyembelihannya ibu masih bisa tengok dari sekarang ya Bu. Ibu masih bisa tengok dari sekarang tempat penyembelihannya itu masih ada di sekitar Mina dan Musdalifah. Ya dekat orang melontar jamrah lebih kurang. Ya, ketemu setan.
Ngapain kau sembelih anakmu? Mimpi kau tu tak betul. Masa ya udah lama engkau lahiran, udah lama enggak punya anak mau kau bunuh, lalu dilempar jamroh ula. Lempar melontar jamroh untuk jemaah haji. Ketemu lagi setan. Ibrahim, ngapain kau sembelih anakmu? Wah, bisa jadi kau mimpinya tak benar. Dan kapan lagi engkau mau punya anak kalau ketemu lagi setan. Kau bunuh anakmu karena bisa jadi itu perintah setan, bukan perintah Tuhanmu. Diambil lagi, dilempar lagi jamroh yang ketiga. Maka yang kelima adalah dari Nabi Ibrahim ada melontar jamroh. Luar biasa. Dari Nabi Ibrahim ada syariat melontar jamroh. Dahsyat Nabi Ibrahim itu. Ya, dari tempat penyembelihan jadi ke tempat melontar jamroh. Jadi kalau ibu nanti pergi umroh, tempat melontar jamroh itu nggak jauh dari tempat penyembelihan. Bisa dilihat bu. Karena kan dia lontar jamroh dulu. Dia lempar setan dulu, baru dia nyembelih anaknya kan. Jadi keluar dia dari rumahnya. Ngapain kau bunuh anakmu? Belum tentu mimpi kau itu betul. Lempar. Ngapain kau bunuh anakmu? Belum tentu itu benar. Lempar. Ngapain kau bunuh anakmu? Tuhanmu tuh tak betul. Kapan kau mau punya anak lagi? Lempar. Terjadilah jamroh ula, jamroh wusto, jamroh as-salis. Ya, jamroh 1, 2, dan 3. Maka jemaah haji melontar jamroh. Maka hikmah yang kelima, Nabi Ibrahim menetapkan dari mereka lah ada syariat melontar jamroh. Nah itu dulu bu. Nanti lupa pula. Kita lupa pula ya. Kita simpulkan ya. Dari Nabi Ibrahim pertama ada syariat sunat. Yang kedua Zamzam. 3 Ka'bah. 4 penyembelihan hewan kurban. Kelima melontar jamrah. Masya Allah ya. Kita nggak cerita tentang kurban hari ini karena tak cukup ya. Tapi dari Nabi Ismail, dari Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Dari Siti Sarah namanya Isa. Keturunan siapa? Keturunannya siapa? Yakub. Keturunannya lagi siapa? Yusuf. Dan seterusnya. Itu satu keluarga besar. Satu keturunan. Jadi Nabi itu adik-beradik. Ya, Nabi Musa punya punya abang kandung namanya Nabi Harun. Nanti kapan-kapan kita cerita para nabi. Yang penting ibu-ibu kalau belajar ibarat handphone, saya ingatkan sebelum tutup. Handphone itu semahal apapun kalau memorinya penuh, dia akan berat, betul ya? Sama dengan teman saya itu. Mau semantap apapun handphone yang dimilikinya, dia asik ngeluh aja. Handphone ini Lola, handphone ini Lodiang, handphone ini tapu-hapu. Saya tengok handphonenya udah bagus, kok dia bilang Lola terus ya. Satu ketika saya duduk samping dia, ceritalah dia. Ini adalah fotoku Nel waktu aku kecil. Sampailah saya berpikir ya. Saya ngomong, patutlah handphonemu Lola. Foto dari engkau belum lahir aja udah ada. Tuhan belum ciptakan kau udah ada fotonya. Dan itu disimpannya dalam memori handphonenya semuanya. Tentu ya dia loading lama. Handphone tuh sama kayak kepala kita. Intinya sebelum saya tutup saya berpesan. Jangan simpan semua galeri dalam otak kita itu. Semua mau kita masukkan ke pikiran kita. Penyesalan masa lalu kita pikirkan juga. Coba kalau aku dulu ndak nikah, mungkin lebih mantap hidupku. Coba dulu mantanku tuh jadi suami aku, mungkin lebih mantap hidupku. Udah jadi direktur dia sekarang tuh. Itu jangan galeri-galeri itu disimpan. Kata orang tentang kita juga jangan disimpan. Penyesalan-penyesalan jangan disimpan. Berita-berita viral jangan disimpan. Sehingga memorinya itu lunak. Kalau dia lunak, memorinya banyak. Saya mau bahas Nabi oke, mau bahas Imam Syafi'i mantap, mau bahas fikih oke, mau bahas sejarah mantap. Karena memorinya udah di restart. Oke? Nah, dah ya. Nanti minggu depan kita review lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على هدية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن